selanjutnya kita masuk ke pembicara yang ketiga, yaitu dari sekolah SMA. Nah, sekolah SMA ini nanti akan diwakili oleh Suster Reni OP SAG, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kemudian siswanya adalah Angela Bita Pratiwi, kelas 11 IPA. Dia dipanggil Angel gitu. Gitu ya. Jadi ini sekarang perwakilan SMA. Jadi silakan, suster sudah izin, sedang di jalan, beliau mengirimkan video, tapi akan diawali dengan presentasi dari Angel dulu begitu ya. Ini lebih tanda tanya lagi, ini guru bahasa guru bahasa Inggris, guru kelas 3. Sekarang adalah guru pendidikan agama. Nah, kita akan dengar bagaimana tuh memasukkan program Blooming Mary ke dalam pembelajaran begitu. Oke, silahkan kepada Angel, waktu dan layar. Dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar, aman. Selamat sore, Romo, Suster, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Angela Bita Pratiwi. Saya dipanggil Angela. Saya dari kelas 12 IPA, Kak, bukan kelas 11 IPA. Nah, saya langsung share screen ya, Kak, izin. Nah, di sini ada pengalaman menanam bunga marigold. Apa yang dilakukan? Kami diberitahu suster beberapa bulan yang lalu untuk menggerakkan siswa-siswi di SMA Dominikus Wonosari untuk persiswa menanam benih dari bunga marigold. Nah, awalnya kami sempat bingung mau bagaimana dan alatnya apa, tetapi suster awal mulanya menganjurkan untuk siswa-siswi setiap hari menabung atau menyisihkan uang saku sebesar 2.000. Nah, uang itu terkumpul kurang lebih 2 minggu. Itu setiap siswa bisa membeli satu pot yang lumayan besar. Dan di situ suster memberikan benih bunga marigold. Nanti setiap siswa setiap harinya merawat bunga itu sampai tumbuh berkembang, itu adalah tanggung jawab dari setiap siswa. Nah, lalu gue nggak mau. Bentar, Kak, maaf. Oke. Sini ya. Nah, lalu bibit anakannya bagaimana? Sebentar. Kegiatan yang sering dilakukan setiap harinya adalah mengambil panenan dari bunga marigold yang sudah kering, lalu kami letakkan pada suatu tempat di ruangan terbuka. Setelah itu, hasil dari panenan yang sudah dikeringkan, kami taruh di plastik kecil dan bisa ditanam kembali. Jadi, setiap hari itu kami menyiram, ditaruh di bawah sinar matahari, lalu disiram, disapa setiap hari. Nah, satu bunga marigold itu sudah kering, setiap siswa mengambil, lalu bunga yang kering itu dibuka. Nah, putik-putiknya itu kami keringkan kembali, lalu dimasukkan ke sebuah kantong plastik, itu tanggung jawab persiswa. Nah, nanti bunga tersebut bisa untuk penanaman kembali. Nah, perasaan yang muncul ketika menanam. Pastinya senang karena semua tahu awal mula tanaman kita tumbuh, kami memberi pupuk, juga menyirami setiap hari. Mulai dari berbunga 1, rasanya senang sekali, sampai berbunga 3, 4, dan seterusnya, kami semakin punya semangat untuk menanam bunga marigold. Apalagi kan warnanya orange, jadi cantik, dan membuat semakin kayak semangat gitu. Lalu, belajar apa dari kegiatan menanam bunga marigold? Kami belajar banyak, mulai dari belajar menanam, belajar konsisten dalam perawatan, belajar kesabaran, dan belajar ketulusan.
Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena awal mulanya kami tahu cara menanam, tapi untuk penanaman khusus bunga marigold ini kami belum tahu, dan suster yang banyak mengajarkan kepada siswa-siswi SMA Dominikus Wonosari untuk menanamkan bunga marigold. Lalu belajar konsisten dalam perawatan. Karena kalau misalkan dalam 1 hari sampai 3 hari bunga marigold tidak disiram, pastinya akan layu, kering, dan pasti mati. Dan kami juga belajar kesabaran dan ketulusan itu ketika menunggu bunga marigold itu berbunga. Sekarang marigold yang ditanam perkembangannya seperti apa? Kami selalu mengusahakan perkembangan dari setiap bibit yang kami tanam 100% subur, berbunga, dan selalu panen. Karena apa? Ini bukti cinta kita kepada tanaman dan bumi kita. Kami selalu berusaha di SMA Dominikus Wonosari ini, kami mengupayakan tidak hanya siswa satu setiap siswa satu, tetapi setiap siswa bisa menanam lebih bunga marigold supaya di lingkungan SMA Dominikus Wonosari ini juga suasananya semakin subur, semakin segar juga untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk niat kami selanjutnya, kami mempunyai cita-cita sebagai setiap anak bisa menanam dan merawat marigold agar bumi dan lingkungan kita sehat dan tetap terjaga. Nah, manfaat marigold bagi saya, seperti iman kita yang perlu dipupuk dan dikembangkan, saya mengibaratkan marigold ini sebagai hidup saya, yang mana saya sapa setiap hari, saya siram, saya beri sapaan serta senyuman. Alhasil, marigold tumbuh mekar dan berbunga cantik. Ketika kita memperhatikan bunga yang kita tanam, pastinya ketika bunga itu berbunga, pasti ada rasa bangga tersendiri karena hasil yang kita tanam itu berbunga dengan baik. Nah, di sini juga ada manfaat marigold bagi alam. Manfaatnya tentu banyak, tetapi ada 3 manfaat. Yang pertama, membuat tanaman yang ada di sekitarnya tumbuh berkembang serta memberi kesuburan. Yang kedua, bunga ini bisa sebagai untuk mengobati luka. Dan yang ketiga, menghambat pertumbuhan bakteri. Bunga marigold ini mempunyai sesuatu yang unik, di mana ketika bunga marigold itu ditanam, dia akan memberikan kesuburan untuk tanaman di sekitarnya. Jadi suatu ketika itu saya tidak sengaja menaruh beberapa benih kedelai di sekitar tumbuhnya bunga marigold. Nah, tanpa disadari, saya pikirnya waktu itu cuma menanam di situ tanpa saya taruh tanah atau apa, cuma di dataran tanah aja. Terus ketika beberapa hari kemudian, ternyata kedelainya itu tumbuh semakin besar, semakin besar. Terus ternyata bunga marigold ini mempunyai kelebihan yaitu memberi kesuburan untuk tanaman di sekitarnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Angel untuk presentasinya yang menampilkan semangat gitu ya sebagai siswa. Bisa dicontoh sama yang lain. Oke, dilanjutkan langsung ya oleh Suster Reni. Apakah akan langsung atau tetap dengan video, Suster? Masih mute, Suster? Suster masih mute? Iya. Dengan video saja, Mbak. Karena ini sinyalnya keluar masuk. Ya, ini saya ada di luar area ini. Oke, baik, kita lihat ya video yang sudah dilihat Suster karena beliau sedang berada di luar. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Tia. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Suster, tidak apa-apa. saya tuh penasaran banget sama Suster. Kenapa? Saya mengamati suster setiap hari tuh ya. Kayaknya nggak ada hari tanpa dekat dengan marigold. Suster menyiraminya, menyapanya, membersihkannya, hingga memanennya kayak ini kan. Ya. Apa sih asiknya berada di dekat marigold? Asiknya di dekat marigold itu asik banget kalau ditanya asik loh. Karena dekat marigold itu yang pertama aromanya wow luar biasa. Yang kedua memberi kesejukan. Dan yang ketiga
itu mewarnai sekolah kita ini. Coba lihat sekeliling sekolah kita ini. Benar-benar ada warna tersendiri, warna marigold, yaitu kuning, nuansa orange. Luar biasa. Dan hijaunya, wow, luar biasa. Itu yang membuat saya kayaknya nggak mau pisah dari marigold. Udah sehati gitu. Sehati, ya. iya. Tapi apakah marigold ini bisa menjadi media pembelajaran yang relevan dengan kurikulum kita, Sir? Kenapa tidak? Kalau saya sih luar biasa, sangat masuk. Ya, karena dari marigold kita bisa belajar banyak. Yang pertama, memberi warna tersendiri di lingkungan kita ini. Nah, kalau kita mau belajar di marigold ini, yang penting kita sungguh-sungguh memperhatikan yang namanya kenyamanan dan juga media-media yang sudah ada. Seperti dia harus cukup air, cukup matahari, minimal 1 hari itu 6 jam dia harus kena sinar matahari. Supaya apa? Maksimal dia bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sampai kita panen. Nah, dengan panen artinya kita bisa memberi kehidupan di tempat yang lain. Kita bisa berbagi ke orang-orang lain, saudara-saudara kita, supaya marigold ini bukan di sekolah kita saja, tapi kalau bisa di tempat-tempat lain bisa dihiasi warna biru. Kalau marigold ini sendiri dimasukkan ke dalam program apa, Sir? Ekstrakurikuler atau praktik di mata pelajaran tertentu atau yang lainnya? Kalau spesial di mata pelajaran lain saya kurang tahu, tapi kalau di saya kebetulan saya mengajar agama, jadi saya langsung mengajak anak didik saya untuk praktek menanam bunga marigold. Artinya bunga marigold itu tuh umpama seperti iman kita. Jadi kita menanam di tempat yang bagus, dasarnya harus bagus, pupuknya harus ada pupuknya supaya subur, terus dia airnya cukup, mataharinya cukup. Dengan demikian bunga marigold ini akan maksimal tumbuh dan berkembang dan akhirnya bisa memberikan hasil. Sebegitu juga dengan iman kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan penciptanya, kita pasti mengalami kedamaian, sukacita, kegembiraan. Sehingga kita dimanapun kita berada, pasti kita juga membawa damai, membawa sukacita, kegembiraan untuk banyak orang. Dan orang yang mengalami kebahagiaan, kedamaian dengan kita, dia akan meneruskan kepada orang lain. Begitu. Menebarkan sukacita. Iya, betul sekali. Seperti warna marigold yang selalu cerah ceria. Begitu. Jadi suster adalah guru agama ya? Iya, betul. Suster yang membimbing anak-anak untuk Iya. merawat marigold ini. Iya, betul. Merawat seperti kita merawat iman kita. Agar bumi ini penuh dengan keindahan, penuh dengan warna-warni kebaikan Allah. Kebaikan Allah kalau bisa diketahui dan dirasakan lebih banyak orang lagi. Ya, sini deh. Saya mau bisa. Iya. Suka duka suster dalam mendampingi anak-anak murid dalam merawat marigold ini gimana? Bisa diceritain? Oke, kalau suka dukanya ditanya suka dukanya, lebih banyak sukanya. Dan saya lihat murid saya itu ketika dia menanam dengan sukacita. Dia mengangkat tanah juga mengangkat tanah dengan sukacita. Dan setelah dia menanam, dia tidak berhenti. Tapi dia tiap pagi menyapa, memegang-megang, mengelus-ngelus. Lama-lama dia akan memanen. Dan dia begitu sukacita ketika ada 1, 2 yang seperti ini untuk dipanen seperti ini. Itu dia senang sekali. Artinya ada kehidupan di tempat lain. Setelah dia panen, dia akan berbagi dengan orang lain. Ya. Apa yang suster pelajari dari marigold ini dan apa niat selanjutnya dalam program Sanggar Bisa? Oke. Kalau saya pelajari dari bunga marigold ini, nggak pernah mengecewakan.
Yang penting kita benar-benar merawat dan memberikan nutrisi, air, terus juga matahari yang cukup, dia pasti memberikan keceriaan tersendiri. Nah, terus di sekolah ada sanggar bisa. Sanggar bisa artinya bersih, indah, sejuk, asri. Nah, ini guru-guru juga termasuk anak-anak termasuk guru-guru itu juga diajak untuk bersama-sama blooming marigold, mengembangkan bunga marigold ini agar di sekolah kita ini tumbuh kembang bunga marigold yang begitu indah untuk menghiasi sekolah ini. Sehingga siapapun yang datang ke sini akan mengalami kesejukan tersendiri, sukacita tersendiri. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan bunga marigold ini, blooming marigold ini tidak hanya di sekolah kita, tetapi di tempat-tempat lain juga. Buktinya, ini sebentar lagi akan saya berikan ini kepada orang lain untuk dia tabur di mana-mana atau dia semai di mana-mana untuk tumbuh kembangnya bunga marigold di tempat lain. Agar sukacita, kedamaian, sukacita, kegembiraan juga dirasakan oleh banyak. Ya. Yang saya tangkap dari sini, suster itu merasa bahagia banget kalau udah dikasih. Sampai anak-anak muridnya aja diajarin loh untuk mengembangkan blooming marigold ini. Saya jadi penasaran deh, kalau suster ajarin saya juga gimana? Kan dia murid saya, pasti saya ajari dan sudah ajari, ya kan? Ayo, saya ajari, kenapa tidak? Gimana cara memetiknya? Oke.
Oke, baik. Demikian adalah video yang dibuat oleh Suster Reni dan juga dari SMA Dominikus Wonosari. Jadi ternyata memang membuat peyek marigold juga ya tadi ya, Angel ya, yang tadi terlihat di video, tapi mungkin belum tampil di presentasi tadi. Oke, Iya. tadi sebenarnya aku bertanya-tanya sebenarnya dari pelajaran pendidikan agama Katolik kok bisa menanam marigold gitu. Jadi terjawab, oh ternyata marigold itu seperti iman katanya suster itu. Nanti aku kutip ya suster. Iya, Oke, boleh, suster, boleh, apakah ada tambahan? Silahkan jika ada tambahan sebelum kita lanjutkan. Saya kira pas ya, Oke. udah pas. Tapi yang jelas terima kasih kepada EcoCamp yang luar biasa mencintai bumi kita ini dan mengajak kita semua untuk terus bergabung mewarnai dunia ini. Paling tidak salah satu jenis marigold ini yang menjadi ajakan kita. Kenapa marigold? Karena mudah untuk ditanam, disebar sembarang tempat juga dia pasti hidup. Yang penting ada hujan, ada matahari. Mari kita warnai dunia. Terima Oke. kasih. Oke, baik. Terima kasih Suster Reni dan juga Ya. Angel yang sudah mewakili dari SMA Dominikus Wonosari. Kita beri reaction lagi ya, biar rame. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian adalah sharing dari peserta Blooming Marigold dari SD, SMP, dan juga SMA. Tentu masih ada lagi, cuma kan nggak mungkin semuanya presentasi di ruangan Zoom ini begitu. Jadi kami hanya memilih 3 dan ada SD Kanisius Mlese, SMA Negeri 3 Pasawan, dan terakhir adalah SMA Dominikus Wonosari. Nah, sekarang kami membuka ruang untuk bertanya atau menanggapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada para pembicara yang luar biasa ini. Mulai dari dedek-dedek ya sampai yang sudah ibu-ibu kayak gitu. Jadi silahkan boleh bertanya, bisa langsung open mic atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Mengingatkan juga beberapa kali Kak Remi sudah mengirimkan beberapa pengumuman. Silahkan kalau ingin dapat sertifikat webinar ini silahkan mengisi presensinya, begitu ya. Kemudian kalau mau diskusi lebih lanjut soal marigold, silahkan juga boleh klik link WhatsApp-nya gitu, karena kita ada grup bersama begitu. Oke, silahkan Bapak Ibu apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi adik-adik dan juga para guru ini? Silahkan jika ada. Belum ada? Belum ada ya? Mbak Kiki, boleh nanya? Oh ya, boleh silahkan Mbak Lita. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Eh, Terima kasih untuk semua ilmu yang sudah saya peroleh dan ini nggak saya peroleh di pendidikan saya gitu. Eh, saya memang suka tanam bunga, terutama kalau di Kalimantan saya sering ini nanam bunga juga dan ketika mengikuti Green Leader 9 kemarin, jadi sekarang saya eh, tertarik untuk mengembangkan marigold yang sudah dibagikan dan nanti ketika pulang ke Kalimantan akan saya bagikan ke banyak orang lagi. Kemudian di sini saya mau bertanya, saya saya sekarang di Jogja lagi kuliah dan lagi ngekos dan di kos itu saya punya pot bunga dan saya udah tanam bunga marigoldnya, tapi sempat mati, udah 2 tuh daunnya sempat mati karena pas saya lihat, oh ternyata ada siput. Jadi siput yang jenis sumpil itu, yang kecil-kecil gitu. Jadi saya coba buang siputnya, terus saya tanam kembali lagi dan tumbuh. Ya semoga nanti bisa berbunga dan tumbuh lebih lagi gitu. Eh, Terus yang menjadi pertanyaan saya itu
gimana caranya biar dia tetap sehat meskipun nggak terkena sinar matahari secara langsung gitu. Itu saya memang mau coba-coba aja sih karena nggak terkena langsung dengan sinar matahari di kos kan nggak ini apa nggak yang terbuka gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lita. Jadi mungkin kan tahun depan ada lagi nih Mbak Lita, bisa dikembangkan di universitasmu gitu ya. Jadi nggak cuma SD, SMP, SMA, mungkin bahkan universitas gitu. Oke, terima kasih Mbak Lita Baik, untuk Mbak Kiki. sharingnya. Nanti bisa kerja sama Pak Kiki ya. Boleh, boleh. Nanti sama Ikokem juga. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi sharing dari Bapak Ibu-ibu dan juga adik-adik semuanya. Dipersilahkan. Mbak Kiki, saya izin itu ya, izin memberikan saran ya untuk Balita, boleh? Oh ya, boleh, boleh, silahkan Bu. Ya. Halo Balita, Hai Ibu. kangen deh ya. Ini Iya. teman Green Leader ya, Green Leader kemarin. Gitu. Barusan juga sempat chattingan ya lewat WA. Aduh, Masya Allah bisa ketemu di sini. Apa kabar Balita? Puji Tuhan, baik Bu. Ibu bagaimana? Oke, Balita kalau boleh kasih saran, tadi kan bunga marigold balitanya mati ya gitu. Kalau boleh kasih saran, bunga marigold ini termasuk jenis bunga yang bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Tumbuhnya bisa gampang dan juga bisa susah. Saya cek di grup ada yang bahkan sampai menggunakan apa tuh penutup ya pakai kawat gitu ya, biar nggak dimakan sama hama ataupun sama ayam seperti itu ya. Oke. Kalau pengalaman saya di sini sih kebetulan ketika kami menanam, kami seperti halnya sekolah SD mana tadi itu. Jadi kami melakukan proses pengolahan media tanam terlebih dahulu. Jadi salah satu hal mungkin yang bisa lakukan oleh Mbak Lita itu ketika menanam, media tanam yang dipakainya itu tidak hanya menggunakan tanah saja. Ya, bisa merupakan perpaduan bahan-bahan yang lain seperti sekam bakar, sekam mentah, tanah, dan juga kompos. Nah, itu 4 perpaduan itu perbandingan 1:1:1:1. Hal yang bisa digarisbawahi mungkin Mbak Dita ya, kenapa sih harus pakai sekam bakar? Sekam bakar itu salah satunya itu memprotek tanaman tersebut dari hama. Jadi Mbak Lita mungkin nanti bisa dicoba dibuat media tanam yang seperti itu. Siapa tahu itu bisa berhasil gitu. Karena ya tadi menanam itu tidak cukup menggunakan tanah saja. Ternyata setelah saya mempelajari ketika kita menanam menggunakan tanah saja itu kita disebutnya mungkin kalau di agama kami disebutnya zolim ya. Berlaku tidak baik terhadap tanaman. Kenapa? Karena tanah itu sifatnya hanya menguatkan akar saja. Jadi dia membutuhkan unsur-unsur yang lain agar tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Seperti tadi sekam bakar gunanya untuk mendatangkan bakteri baik ya. Yang kedua sekam mentah. Kenapa seperti itu? Karena itu akan membantu si tanaman menyerap air sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Lalu tadi tanah sifatnya menguatkan akar. Lalu kompos tentu saja sebagai nutrisi dari tanaman tersebut. Tadi bunga marigold memang betul dia sangat menyukai sinar matahari yang tinggi gitu. Jadi diusahakan memang ditanam di tempat yang terbuka gitu. Karena kalau di tempat yang agak teduh, dia tumbuh mungkin ya, dia bisa tumbuh dengan baik subur, tetapi untuk proses berbunganya itu lambat biasanya seperti itu. Daunnya banyak, gitunya batangnya subur, tapi pas berbunga dia ogah-ogahan gitu. Nah, itu mungkin salah satu dari praktik baik ya yang saya alami berdasarkan pengalaman di lapangan. Seperti itu Mbak Lita cantik. Terima kasih.
Baik, Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Di sini saya cuma mencoba dulu sih, karena media yang saya pakai itu bekas, saya beli di toko bunga gitu, terus itu bekas tanaman lidah buaya. Lidah buayanya juga mati karena nggak ada sinar matahari kan di kos gitu. Terus sekarang saya coba dialihkan untuk nanam marigold. Nah, masih tumbuh segitu sih, nggak selama 1 bulan ini nggak numbuh lagi, bahkan sampai mati kan kemarin. Terus saya coba lagi tanam lagi, sekarang udah tumbuh lagi gitu. Ya nggak tahu nanti hasilnya gimana. Yang penting disiram terus tiap hari sama diajak ngobrol sih gitu. Nggak apa-apa orang lain menilai seperti apa, tapi memang karena seneng gitu kan, seneng nanam gitu, ya udah ngobrol aja sama tanaman gitu. Itu sih. Keren-keren ya, merefleksikan ilmu yang diperoleh di Ekocamp. Salah satunya dengan Iya, mengajak ngobrol tanaman. Mantap. iya Bu. Semangat ya, mudah-mudahan berhasil. Oke. Amin. Makasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Upia dan Mbak Lita. Jadi malah reuni ini, reuni Creator. Oke, terima kasih untuk tambahannya Bu Upia, untuk ilmu-ilmunya juga menjawab pertanyaan Mbak Lita. Oke, sekali lagi pengen tanya, apakah ada yang mau tanya lagi kepada para pembicara atau maupun sharing juga boleh, gitu. Silahkan. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan lewat. Oh ya, Pak Anton dari SMK Serada Jakarta ya tadi ya? Ya, Mau tanya selamat ya? siang Ya, Ibu, siap Suster, Pak. Ibu semua. Mm-mm. Saya itu baru kali ini ikut, Mm-mm. tidak tahu jeluntrungannya, tahu-tahu udah di akhir ya. Mm-mm. Kebetulan saya di SMK Serada itu baru akan mengembangkan apa namanya sekolah diata gitu ya. Dan ini saya kira sangat cocok untuk kami di Strada di Jakarta ini ya. Mm-mm. Nah, bagaimana em, dari awal mungkin ya, Ibu ya, bagaimana kami itu mendapatkan bibitnya. Kemudian kalau tadi dari suster Ibu yang menyampaikan tadi, saya kira agak jelas ya. Em, Bagaimana menanam sampai merawat ya. Mm-mm. Kemudian apa namanya hanya bibitnya itu Bu dari mana, kemudian Mm-mm. bagaimana akan beroleh. Juga kalau ada panduannya, saya kira kami anak-anak SMK itu bisa ya. Walaupun anak Jakarta nggak tahu tumbuhan, tahunya kan motor lewat, mobil lewat doang ya di Jakarta. Nah, kebetulan saya di SMK ini baru 2 bulan. Memang kami mau apa namanya mencoba untuk kok agak apa ya di SMK agak gersang gitu ya. Kemudian nanti kayaknya cocok ini. Saya dapat link ini dari pimpinan kami yang ada di Jakarta di Guru Sehari. Coba ikut gitu ya. Ada beberapa guru yang nggak ikut, ya saya akhirnya ikut sendiri gitu. Begitu, Ibu siapa namanya? Saya Anton ya dari SMK Strada Jakarta. Ya, oke. Terima kasih. Salam kenal Pak Anton, saya Kiki. Mau dijawab dengan para pembicara atau Boleh saya? siapa aja? Silahkan Silahkan. monggo. Saya ikut mendengarkan saja. Iya, kalau bibitnya Pak, memang karena bersamaan. Sebenarnya kalau lihat di pinggir jalan ya Pak, itu mudah ditemui sih Pak, kayak tanaman marigold ini. Bahkan tumbuh liar seperti yang dibilang Bu Pia tadi gitu. Tapi karena Ya, bersamaan dengan blooming marigold, memang salah satunya nanti Bu Shelly akan memberikan penekukan juga di akhir begitu ya. Beliau yang memiliki petani juga untuk mengembangkan begitu. Jadi dalam program blooming marigold ini memang Ekocamp Bandung secara khusus menyediakan begitu Pak. Cuma ya kalau mau ikut programnya karena ini udah selesai bisa di tahun depan. Tapi kalau untuk benihnya masih tetap ada gitu. Atau mungkin masih ada ada ya. ibu-ibu lain yang berbagi seperti kayak tadi Bu Pia kan juga berbagi benih, terus kemudian dari mana ini Dominikus Wonosari juga udah panen benih sendiri, mungkin juga bisa Ya, berbagi gitu. ya. Atau ada yang mau ditambahkan dari para pembicara? Silahkan kalau ada, Maaf Bapak Ibu Ibu. ya, baru ikut sekarang ya, maaf. Oh ya, nggak apa-apa, Pak Iya. Aman. Pak, Kalau kalau kirim alamatnya saja Pak kami kirimin. oh ya, itu dari Oh iya, sister juga. iya, iya. Ya, oke.
Oke, ada tambahan lagi. Terus Biasa Dominikus Wonosari ya. Halo, Suster. Oke. saya terus di chat ya, Ibu ya. Ya, Menurut saya. ya, silahkan, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan ini melalui chat pribadi, menanyakan kepada Angel begitu ya. Kan ini semangat tadi, terus ada yang tanya bahwa apakah Angel juga memiliki passion di bidang mungkin pertanian atau bunga dan sebagainya gitu. Itu sih ini pertanyaan untuk Angel, silahkan dari SMA Dominikus Wonosari. Kok semangat itu apa memang punya ketertarikan pada pertanian atau yang ikut aja gitu sebenarnya gitu. Silahkan Angel. Belum ada ya? Angel kemana nih? Oh, Angel nampaknya keluar ini. Sebentar Mbak, ini baru Oh iya. belakang. Iya ya. Maaf, Kak, habis dari toilet. Oke, oke. Ini Angel ada yang tanya, menanyakan, kan Angel semangat, apakah memiliki passion di bidang pertanian gitu, atau mungkin dalam hal bunga dan sebagainya gitu, yang mungkin itu memang Angel banget suka gitu. Kalau misalkan untuk hobi menanam gitu, mungkin saya belum ada hobi ke situ. Tapi karena semangat Suster Reni mengajak siswa-siswi untuk menanam bunga marigold, jadi saya ikut semangat. Terus saya juga senang kalau hasil bunga yang saya tanam itu berbunga. Soalnya kan ada lomba per kelas, jadi kayak tambah semangat begitu. Oke, oh dilombakan juga ya berarti? Ya, jadi biar siswa-siswi itu moodnya naik, jadi suster tuh adain lomba marigold per kelas. Dari bunga-bunga itu dikeringkan, nanti dilombakan. Jadi kan antar kelas tuh ada semangat tersendiri gitu. Begitu, Kak. Oke, oke, baik. Berarti memang perannya guru itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau tadi ada Bu Pia di SMA Pasawahan, kalau di sini Suster Reni, kalau di SD Kanisius Malaysia ada Pak Lukas dan juga Ibu Daniar gitu. Ternyata buat siswa itu bisa memotivasi gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau nggak ada, ini pertanyaan ini sih apa dari saya untuk SD Kanisius Malaysia gitu ya. Jadi kenapa kok masih semangat gitu Pak? Mungkin Pak Lukas atau Ibu Daniar ya. Bertanya untuk Pak Lukas atau Ibu Daniar bisa menjawab. Kalau dengar ceritanya kan kayaknya sedih gitu ya. Padahal semangatnya luar biasa. Kenapa kok masih semangat gitu Pak? Ya, silakan Bu Daniar. Kontak Bu. Ya, kalau kami dari SD Kanisius Malaysia sendiri kan memang lebih bergerak mengarah ke lingkungan hidup terkait dengan pertanian. Jadi dulu sejarahnya itu juga ada tanaman jali dan sebagainya. Berbagai macam hal tanaman yang ada, sehingga ketika ada ide marigold ini, kami semakin menghidupi untuk pengayaan kami, sehingga memang basis kami di pedesaan kemudian menghidupi lingkungan. Nah, saya sendiri memang punya latar belakang sebagai seorang petani, maka banyak berkecimpung untuk membagikan apa yang kami ketahui bersama dengan Bapak Ibu Guru dan juga para murid kami semuanya. Nah, kemudian salah satunya adalah Bu Daniar, ini guru muda yang semoga semakin terhidupi nilai-nilai kearifan lokalnya. Maka mungkin baik kalau Bu Daniar juga, silakan sharing Bu Daniar. Kenapa lebih bersemangat Bu Daniar? Walau gagal gitu loh Bu Daniar. Monggo. Ya, terima kasih. Kenapa kok saya semangat melaksanakan program itu?
karena didasari juga dengan tagline di SD Kanis Mlese, yaitu jenggirat nguripi urip. Yang artinya jenggirat itu semangat. Mungkin lebih dari semangat ya. Iya. Kami tidak. Ya, ini ada guru kami satu lagi. Monggo silakan Bu Tuti. Selamat siang. Ya, siang Ibu. Mungkin saya bisa menambahkan, jadi semangat kami itu sesuai dengan tagline SD Kanisius Mlese, jadi semangat jenggirat nguripi urip. Jadi kami menghidupi keseharian komunitas sekolah. Jadi kami tidak hanya diam terpaku. Kami ingin melakukan sesuatu walaupun itu sekecil mungkin yang bisa kami lakukan, tetapi kami berharap sekecil yang kami lakukan akan punya makna yang besar. Jadi kalau mungkin gagal ya menanam marigold gagal, tapi kami lihat nilai yang bisa kami ambil dari anak-anak sekolah SD Kanisius Mlese itu, mereka semangat. Jadi semangat itu menjadi energi yang luar biasa. Jadi kalau bahasanya Pak Lukas, kita tidak deprok, tidak hanya duduk diam, nggak melakukan sesuatu. Ya kalau gagal ya bangkit lagi. Kita nggak fokus pada kegagalannya, tetapi fokus kita bagaimana kita bangkit, bagaimana kita melakukan sesuatu, dan sesuatu yang sekecil apapun akan menjadi sangat berarti daripada hanya diam terpaku tanpa melakukan sesuatu. Jadi rencananya kami akan tanam marigold itu di sekitar kolam ikan yang namanya, kolam ikan kami itu namanya Minan Jenggirat. Jadi jenggiratnya selalu ada gitu. Kami bawa-bawa jenggirat itu karena memang itu terinspirasi bahwa jenggirat itu seperti kaget terus kita bangun, kita bisa berjalan, kita bisa berlari. Artinya kita melakukan sesuatu, tidak hanya diam begitu saja. Dan kami harapannya kami akan coba lagi semaikan benih marigoldnya di sekitar kolam, dan harapan kami kolam ikan kami akan menjadi indah. Karena memang bunga ini sangat indah sekali. Dan kami akan coba itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang ada tagline-nya jenggirat nguripi urip. Yang sebut nguripi. Oke, baik. Ini beneran tidak ada lagi yang mau tanya atau sharing Bapak Ibu? Udah cukup? Oh ya, silakan. Ya, silakan Pak. Saya sudah tulis alamat sekolah kami ya, Raja Wali Selatan 2 nomor 1 Jakarta Pusat. Mudah-mudahan Sister Bapak Ibu akan dengar, dan terima kasih atas nama sekolah, atas nama anak-anak. Kami akan bergerak Januari nanti ya, mulai. Ya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Belum terlambat Pak. Oke, kalau ya, kalau sudah nggak ada lagi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Ekokem Bandung kepada SMP dari SD Kanisius Mlese, dari SMP Negeri 3 Pasawahan, dan juga SMA Dominikus Wonosari. Benar-benar berterima kasih sudah ikut berproses mengikuti Blooming Marigold yang telah diselenggarakan dari Maret hingga November ini. Begitu. Terus kemudian kita akan lanjutkan begitu ya webinar kali ini dengan ingin mendengar dari Bu Sherly dulu, karena beliau itu yang menggagas. Kalau tadi banyak yang terjebak di puisi itu adalah Romo Ferry gitu, padahal bukan. Yang menciptakan program ini dari awal itu adalah Ibu Sherly Megawati ini. Jadi beliau adalah ibu yang melahirkan Ekokem sekaligus juga pencetus program Marigold ini, Blooming Marigold. Oleh karena itu silahkan kepada Ibu Sherly memberikan peneguhan untuk kami, para sekolah, kemudian juga sekaligus menutup program ini. Silakan Ibu. Terima kasih dan terima kasih. Terutama kepada Kiki dan Rere ya, yang saya tahu pasti kebingungan menampung mimpi saya
tapi melakukan mimpi ini dengan penuh kesetiaan, penuh kekuatan dan keteguhan. Hanya ada 3 kata yang ingin saya sampaikan kepada semua peserta ya. Luar biasa, dan luar biasa. Karena antusiasme para peserta inilah, maka saya berjanji bahwa tahun depan kita akan lanjutkan program Marigold ini. Semoga kita tidak terlambat, sehingga nanti bulan, kalau kemarin tahun ini kita lakukan di bulan Maret ya Ki ya, nanti tahun depan moga-moga di akhir Januari kita sudah bisa memulai program ini. Ya, karena apa? Karena Marigold itu membutuhkan curah air yang cukup banyak, sehingga sangat tepat apabila ditanam di permulaan tahun, sehingga dan dari 0 sampai mulai berbunga itu sekitar 4 bulan. Dan moga-moga nanti pada saat kita mulai banyak matahari, bunganya udah bermunculan, begitu. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita berhasil dan tidak berhasil menanam marigold. Dan kita akan ulangi lagi dari awal ya nanti tahun depan mengenai proses bagaimana mendapatkan benih, menanam, dan kemudian mengolah hasil bunga marigold. Tadi kalau ada Bapak guru ya dari sekolah Strada, SMK, nah jadi nanti Pak, Bapak bisa mendapatkan juga pengetahuan bahwa manfaat marigold itu sangat luar biasa, antioksidan, artinya sebetulnya sangat bisa untuk menangkal radikal bebas atau polusi yang saat ini sudah semakin luar biasa ya di dunia kita. Dan dengan cara dikonsumsi pun kita akan mendapatkan manfaat imunitas tubuh meningkat. Bagaimana caranya supaya marigold bisa dikonsumsi? Ada pengolahannya Pak. Nah mungkin ini anak-anak SMK nanti setelah menanam berhasil seperti suster tadi ya, akan juga menjadi satu opportunity ya, kesempatan ya untuk bisa memanfaatkan marigold sebagai bagian dari makanan kita, ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk nanti mulai daftar di yang belum masuk ke dalam grup Blooming Marigold, silahkan untuk masuk. Kiki boleh di-share ya bagaimana masuk ke grup ini. Supaya nanti pada saat kita memulai acara Blooming Marigold tahun depan 2024 semuanya sudah masuk ke dalam grup. Ada satu anak muda yang jadi kesatria Sambala di Ecocamp yang juga memulai sebetulnya program Marigold ini bernama Benedik Rafael. Bene menyampaikan banyak terima kasih ya bahwa Bapak guru dan murid-murid nih semua sudah melakukan aksi nyata untuk ikut merawat ibu bumi ini dan memberi yang terbaik untuk masa depan. Jadi saya dan Bene berefleksi, bersuka cita luar biasa bahwa yang ada di grup ini bukan hanya sekedar cinta webinar ya, tapi sungguh-sungguh punya aksi nyata. Ya, kita lihat tadi 3 presentasi yang sangat luar biasa ya, membuat saya sungguh merasakan sukacita bahwa apa yang dilakukan oleh Ecocamp ini ternyata berbuah berlimpah-limpah luar biasa. Jadi Bene mengatakan bahwa marigold adalah bunga suci. Jadi suster, memang iya, marigold itu energinya sangat positif. Makanya dipakai di dalam upacara-upacara keagamaan. Ya, bahkan kalau kita ada di negara-negara India, Tibet, Nepal, Bhutan gitu ya.
bunga marigold ini dipakai untuk menyambut orang. Orang datang itu dikalungin bunga marigold. Supaya apa? Sukacita. Jadi memang energi bunga ini adalah energi sukacita. Marigold adalah bunga suci. Mengapa saya memulai program marigold ini? Awalnya tuh hanya saya itu hanya ingin rumah saya terlihat indah seperti rumah seorang bapak tetangga saya yang rumahnya sederhana banget, kecil ya, tapi indah sekali karena dikelilingi oleh marigold. Nah, karena bapak itulah kemudian saya jadi menyadari bahwa 10 tahun yang lalu saya pernah pergi ke sebuah negara yang menanam marigold itu bahkan hektar-hektar. Karena ternyata marigold itu diciptakan Tuhan untuk membantu memuliakan tanah. Nah, luar biasa kan? Jadi saat itulah kemudian saya memulai program dibantu oleh Kiki dan Rere yang sangat luar biasa, sehingga program marigold ini diwebinarkan secara teori, belajar banyak sekali dari para pembicara ya. Ada Ibu Nuryani, seorang profesor biologi ya. Beliau memberikan banyak hal. Ada Ibu Upia yang saya heran sekali bisa menciptakan berbagai macam hal dari marigold. Karena Ibu Upia lah, maka akhirnya EcoCamp punya yang namanya Tisane marigold ya. Dan itu luar biasa enak sekali. Kalau kita minum Tisane marigold, maka mulut itu langsung moist, langsung lembab, nggak kering. Apalagi kalau kita sedang tenggorokannya kering, sakit gitu ya, minum teh marigold itu sangat luar biasa. Jadi marigold adalah bunga suci, bunga harapan yang membawa sukacita. Sukacita marigold membuat kita mampu menyebarkan sukacita kepada yang lain. Ya, jadi sebetulnya kita menanam bunga-bunga marigold itu di taman ya, di depan rumah, pakai pot segala macam. Yang menikmati apakah hanya kita? Tidak ya. Semua orang yang lewat di depan lembaga kita, rumah kita, itu ikut menikmati keindahan bunga marigold ini. Dan itu akan membawa sukacita kepada yang lain. Seluruh makhluk itu layak bahagia. Sesungguhnya tumbuhan, terutama bunga-bungaan, ya, itu diciptakan Tuhan karena memang keindahannya membawa bahagia. Ada sebetulnya di dalam hidup ini ada 3 kedalaman kebahagiaan. Dan semua ada di dalam kegiatan Blooming Marigold ini. Yang pertama adalah kebahagiaan estetika. Ketika kita menanam bunga marigold, ya, beberapa orang yang sungguh berhasil menanam bunga marigold akan sungguh merasakan manfaatnya, manfaat kebahagiaan ini. Pulang ke rumah atau membuka jendela dan melihat bunga marigold yang kuning keemasan banyak sekali, indah sekali ya, itu akan membawa bahagia. Dan teman-temanku, itulah bahagia yang disebut bahagia estetika. Ketika kita melihat keindahan dari alam semesta, dari lukisan, dari bunga marigold yang kita tanam. Kedalaman berikutnya adalah etika. Ketika kita menanam bunga marigold itu akhirnya untuk semua orang. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk teman-teman kita. Oke? Untuk tetangga, untuk siapapun, untuk para murid ya, sehingga semua yang melihat bunga marigold itu akan merasa bahagia. Dan kemudian kedalaman berikutnya adalah kedalaman asketika. Ketika kita sungguh-sungguh mendapatkan manfaat bunga marigold untuk bukan hanya sekedar manusianya itu sendiri, tapi juga untuk menyuburkan dunia, untuk ikut dalam memulihkan kembali seluruh kerusakan-kerusakan dunia ini, maka perasaan bahagia yang kita rasakan karena menanam bunga marigold adalah sebuah kebahagiaan yang aliran darah dan tarikan nafas ya. Ketika sungguh kita membuat kebaikan hanya untuk yang lain. Tuhan memanggil dan Anda semua menjawab, ya saya bersedia. Ketika cinta dijawab lagi oleh cinta, hasilnya hanya satu, bahagia. Dan itulah sungguh yang saya rasakan selama 1 tahun penuh ya,
2023 ini kita berjuang bersama-sama untuk memuliakan tanaman yang diberikan Tuhan, bunga marigold. Saya sungguh terpesona akan semua proses yang kita lakukan sampai akhir ini, dan kita akan lakukan lagi tahun depan ya teman-teman, sehingga sampai jumpa di tahun depan. Hanya 3 kata saya ulangi, luar biasa, dan luar biasa untuk Anda semua. Dan ada 3 kata lagi untuk Anda semua yang sudah ikut di dalam program Marigold ini. Terharu, bahkan Tuhan pun ikut terharu melihat presentasi anak-anak tadi ya. Siapa namanya? Devia ya, Devia dan Ibu Brigita, Bapak Kepala Sekolah Pak Lukas. Kemudian ada Dewi dengan Ibu Upia dan Ibu Kepala Sekolah juga tadi. Lalu ada Angel dan Ibu Suster ya. Suster ini Suster, tadi saya melihat Suster, video Suster. Kirimkan ya Suster ya kepada saya ya. Ada di Mbak Kiki. Mbak Kiki ya. Semua ada di Mbak Kiki, iya. Ya, itu sungguh Semua mengharukan. Oh Itu iya, sungguh siap. mengharukan. Silakan Ya. dipakai Ibu untuk memperpanjang kebaikan Allah. Yes, Suster. Ya, Suster terlihat betul bahwa Suster adalah citra Allah. Suster terlihat sungguh bahwa kegembiraan tadi yang Suster sharingkan adalah kegembiraan dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita semua lewat Blooming Marigold. 3 kata terakhir untuk Anda semua, lanjutkan, dan lanjutkan terus. Memberi keindahan, membawa kebahagiaan, dan ikut memulihkan bumi lewat Blooming Marigold. Terima kasih. Marigold. Oke, terima kasih Ibu Shirley. Jadi katanya adalah lanjutkan yang terakhir. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Shirley untuk peneguhannya untuk kami semua yang ada di room ini. Sampai ternyata udah lama sekali ya Ibu Bapak kita dari jam 13.00 sampai 15.12. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Shirley sebagai ibu yang telah melahirkan Blooming Marigold ini, dan dengan demikian yang tahun ini kita tutup begitu. Jadi terima kasih untuk segala prosesnya Bapak Ibu semuanya, Romo Suster dan juga adik-adik semuanya. Walaupun program selesai, berharap jangan selesai juga, jangan sampai nanti ya udah selesai nanam gitu, enggak gitu. Tapi berharapnya seperti yang Bu Shirley katakan dilanjutkan begitu. Dan mungkin bahkan ada inovasi baru seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang telah presentasi. Oke, baik Bapak Ibu jangan keluar dulu ya. Kami pengen menampilkan 2 video setiap webinar kami pasti tampilkan karena mereka adalah yang mendukung program ini bisa terjadi. Yaitu ada Ultra Jaya, Olim dan IAHM, dan kami akan menampilkan para perusahaan yang mendukung ini. Silahkan ikuti. Sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh one heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one Menemukan resep hidangan terbaik adalah misi seorang master chef. Ini dia Ultra Milk. Cita rasa Ultra Milk jadi pasangan terbaik untuk setiap menu. Jadi pasangan masakanmu.
tasty. Jadi pasangan minumanmu. Yummy. Ultra Milk, pasangan enakmu. Tambah Ultra Milk, tambah enak. Oke, baik, mungkin kalau ada perwakilan atau tidak ada perwakilannya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Yayasan Astra Honda Motor, Olim dan juga Ultra Jaya telah mendukung program kami dari Maret 2023 hingga saat ini November 2023. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjutkan dengan foto bersama dan juga doa gitu ya. Nah, kita foto bersama dulu aja. Baru nanti kita berdoa bersama. Iya, foto. Ya, silahkan boleh open kamera semuanya. Biar nanti eksis di YouTube-nya EcoCam, karena ini nanti akan masuk YouTube. Oke. Sudah ya, mari kita foto dulu. Bu Sherly, open kamera, Bu. Lihat ini. Oh, udah. Oke. Tak kira seperti Angel ke toilet. Oke, kita foto bersama ya. Hitungan 1, tetap senyum aja karena ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pada siang sampai sore hari ini berterima kasih banyak karena Bapak Ibu telah mengikuti, bahkan mungkin ada yang setia dari awal gitu ya, webinar 1 sampai 7 gitu. Nah, terima kasih banyak dan mohon maaf jika selama proses ini kami ada salah kata, perbuatan atau yang tidak enak di hati Bapak Ibu semuanya, kami sungguh mohon maaf. Saya mewakili tim EcoCam, sungguh berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu, dan selanjutnya memang katanya adalah lanjutkan gitu. Gitu ya, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Mbak Kiki. Ya, nanti akan di-share juga di YouTube. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Angel. Terima kasih Bu Woro. Terima kasih sama Dominikus. Terima kasih SMP.